Sobat ASN, sudah tahu belum tentang core values ASN? Nah, berbicara tentang core values tentunya tidak lepas dari role model. Kalau dari Dio sendiri nih, siapa yang menjadi role model Dio dalam menjalankan core values tersebut? Nah, jadi kalau bicara soal core value ASN nih, role model saya sendiri itu ya Pak Sandiaga Uno. Karena pelayanan publik beliau tuh yang sangat totalitas gitu loh. Mulai dari adanya program-program dari beliau yang sangat menarik kayak Santri Nasional, lalu juga sikap tanggung jawab beliau tuh, mulai dari pelaporan harta kekayaan beliau yang seadanya gitu loh. Kalau saya tangkap ya, Dio menjelaskan Pak Sandi itu dari angle berorientasi pada pelayanan dan akuntabel. Ya, betul. Sangat menarik. Kalau dari perspektif William sendiri bagaimana nih? Kalau membahas tentang core value ASN dan role model saya sama nih seperti Dio, Pak Sandiaga Uno. Tapi saya membahasnya tentang loyalitas beliau. Yang dimana kita tahu kan beliau itu adalah seorang pebisnis yang kemudian diamanatkan menjadi seorang menteri parekraf. Ya, kita tahu menjalankan bisnis dan menjadi seorang menteri itu tidak mudah. Tapi beliau tidak mengundurkan diri dari jabatannya dan malah perusahaannya mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, di situ bisa kita lihat loyalitas beliau pada negeri ini dengan memberikan pelayanan publik yang terbaik. Oh, berarti kalau dari William sendiri nih, itu mengangkat aspek loyalitas dari core value ASN tersebut. Sangat menarik. Kalau menurut saya sendiri, justru saya melihat Pak Sandi itu dari aspek kolaboratif. Karena seperti kita ketahui, berbagai program yang beliau canangkan itu melibatkan banyak stakeholders. Ada masyarakat, ada berbagai kementerian lain. Dan seperti kita ketahui, nggak lama ini, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif juga membuka Bazar Ramadan tentang produk ekonomi kreatif, produk lokal. Dari situ kita bisa lihat nih, banyak nih aspek yang terlibat. Ada masyarakat, ada produsen, dan berbagai kementerian. Dan ya, sangat menarik. Tapi bentar nih, kita kan nggak cuma 3 orang nih ya. Nah, kalau menurut pendapat Sileri gimana tuh? Makasih Dio atas pertanyaannya. Di sini aku bakal lanjutin nih nilai berakhlak yang selanjutnya, yaitu harmonis dan adaptif. Kita tahu Pak Sandiaga Uno mampu menciptakan lingkungan yang harmonis di lingkungan Kementerian Parekraf ya. Nggak ada tuh gap antara atasan dan bawahan di lingkungan kerja beliau. Dan juga Pak Sandi ini kita tahu bahwa dia dulu adalah seorang pengusaha dan tiba-tiba nih di birokrasi beliau mampu beradaptasi tuh dari lingkungan pengusaha dan juga sekarang ke lingkungan pemerintahan gitu. Kalau dari Vina sendiri, apa nih nilai berhalang yang pengen disampaikan? Nah, kalau menurut aku, selain beliau orang yang harmonis dan adaptif, beliau juga merupakan seorang yang kompeten. Pak Sandiaga Uno ini kan kita tahu sekarang beliau menjabat sebagai Menteri Parekraf. Tetapi selain itu dia juga merupakan salah satu pengusaha sukses di Indonesia yang memiliki perusahaan yang bergerak di bidang investasi dan penanaman modal. Beliau ini memiliki mindset kerja keras, optimis, inovatif, kreatif, dan memiliki jiwa leadership yang tinggi. Kita tahu beliau menyelesaikan gelar masternya di Universitas George Washington, Amerika Serikat dengan IPK 4,00. Untuk karir politiknya sendiri, beliau ini juga sangat kompeten juga. Beliau awalnya menjadi kader di Partai Gerindra, kemudian menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2019, kemudian mencalonkan diri juga sebagai calon Wakil Presiden, dan sekarang akhirnya menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, yang terakhir nih, beliau juga punya slogan loh, ada 4 slogan. Apa tuh? Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. We can do it. Oke, kompeten sekali ya. Iya, betul sekali.